Selamat hari Tuhan saudara-saudara sekalian. Damai Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Saya Romo Argo, bahagia berjumpa kembali dengan saudara sekalian di channel Heavenward. Sudah 2 tahun belakangan ini, dunia diguncang dengan pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir. Dan malahan sekarang kita menghadapi varian Omicron yang disinyalir lebih ganas dan cepat menyebar. Tidak hanya itu, peristiwa-peristiwa dalam masyarakat seperti kejahatan dan ketidakadilan semakin merajalela. Belum lagi bencana-bencana alam yang terjadi di mana-mana yang menambah penderitaan manusia di zaman ini. Penderitaan itu begitu dirasakan oleh manusia sehingga membuat manusia bertanya, di manakah Tuhan? Pertanyaan ini seakan-akan menganggap Tuhan yang harus bertanggung jawab atas semua peristiwa yang membuat manusia menderita. Karena manusia berpikir bahwa seharusnya Tuhan tidak membiarkan ini terjadi, atau dengan kata lain, Tuhan seharusnya memberikan yang enak-enak saja. Memang wajar sebagai manusia untuk bertanya seperti itu. Namun sebenarnya pertanyaan itu adalah pertanyaan yang kekanak-kanakan, dan pertanyaan ini menandakan kurangnya kedewasaan iman. Daripada bertanya, di manakah Tuhan? Lebih tepat bila kita merenung dan bertanya kepada diri kita sendiri, di manakah saya? Dan apakah yang sudah saya lakukan dalam hidup ini? Apakah saya sudah hidup seturut dengan Tuhan? Mengapa saya berbicara demikian? Karena sudah jelas bahwa Tuhan tidak pernah menghendaki manusia menderita. Justru Tuhan menghendaki keselamatan bagi manusia. Dia menghendaki semua manusia bahagia. Namun, manusia lebih mencintai dunia dan mengabaikan Tuhan. Manusia hidup untuk dirinya sendiri dan menjadi pribadi yang egois. Dengan cara seperti ini, manusia menyebabkan penderitaan bagi orang lain dan secara tidak disadari membuat dirinya sendiri menderita. Dia menjauh dari kasih sehingga kehidupannya hanya untuk memuaskan dirinya sendiri tanpa peduli dengan orang lain. Dengan demikian, dia membuat dirinya sendiri terpenjara dalam keinginan dagingnya sendiri, sehingga dia tidak mendapatkan kebahagiaan sejati yang ditawarkan oleh Tuhan. Kalau kita berbicara tentang alam yang bergejolak, jangan serta-merta menyalahkan Tuhan. Alam punya kodratnya sendiri yang membuat kita ingat bahwa jika di hadapan alam saja kita tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi di hadapan Tuhan alam semesta. Alam semesta ini menunjukkan kekuasaan Tuhan dan menjadi tanda pengingat kita untuk senantiasa rendah hati di hadapan Tuhan. Kita hanyalah debu, namun dicintai oleh Tuhan. Maka hendaklah dengan tanda-tanda alam kita bertobat dan kembali kepada Tuhan dan bukan malah mencelanya. Yohanes Pembaptis telah menyerukan pertobatan sebagai persiapan untuk menyambut Tuhan. Pertobatan itu seperti apa? Yaitu untuk kembali kepada Tuhan Allah seutuhnya, untuk hidup kudus, untuk hidup dalam kasih, di mana kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, namun untuk saudara-saudara kita. Sekarang pertanyaannya bagi kita semua adalah, setelah segala peristiwa yang dialami di seluruh dunia ini, atau dalam peristiwa-peristiwa kehidupan pribadi kita sendiri, maukah kita bertobat? Tuhan menjanjikan keselamatan dan kebahagiaan, dan janji itu bukan janji palsu. Namun, Tuhan selalu melibatkan manusia untuk menanggapi janjinya dengan pertobatan dan hidup seturut kehendaknya. Mari kita mendengarkan seruan pertobatan yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis. Mari kita sambut dunia yang baru, dunia yang penuh kasih, di mana Tuhan dimuliakan di dalam kasih
kepada saudara-saudara kita. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kita semua.